Hai semuanya, balik lagi sama saya Edo di Lensa Edo. Saya tahu saya sudah lama banget vakum di YouTube. Kayaknya itu udah hampir sekitar 8 bulan, 7 bulan, 9 bulan. Pokoknya lama banget, lebih dari 6 bulan saya itu jarang-jarang banget upload video di YouTube. Kalau saya kalian bisa cek, kalian bisa scroll video-video saya. Di masa-masa saya masih aktif bikin YouTube, saya itu upload minimum 2 kali seminggu, hari Rabu dan Sabtu. Dan akhir-akhir ini saya itu kayak upload video 1 kali sebulan aja sudah enggak. Jadi pasti ada banyak faktor kenapa dan bagaimana sampai bisa seperti ini. Jadi hari ini saya di sini untuk share sama kalian, cerita sama kalian beberapa cerita yang sudah lama ingin saya bagikan bersama kalian. Karena, walaupun kalian tahu Lensa Edo kita nggak banyak banget komunitinya, tapi ini adalah salah satu komuniti yang saya bangun dari nol. Dan satu komuniti yang benar-benar berisi. Dalam artian, berisi bukan di jumlah followernya atau jumlah subscribernya, tapi lebih kayak berisi dari hal positif dan dampak yang secara langsung atau tidak langsung bisa kalian dapat dari Lensa Edo. Salah satu faktor yang membuat saya terlambat atau saya absen dari Lensa Edo adalah Agustus mungkin, pokoknya September saya mulai aktif di satu usaha baru, kegiatan baru, karena bos saya memberikan saya satu responsabilitas yang lebih tinggi, porsi kerja yang lebih tinggi, dan juga pasti gaji yang lebih tinggi. Tapi bukan itu saja yang harus kita pahami, karena ada lagi pengalaman yang jauh lebih mahal daripada let's say gaji yang lebih tinggi. Tetapi setiap perkembangan, setiap kenaikan pangkat pasti ada pro dan kontranya. Misalnya adalah pro-nya, saya mempunyai kesempatan untuk bertemu dengan banyak orang, diundang secara formal oleh perusahaan di tingkat orang-orang lebih besar, orang-orang penting di perusahaan ini, dan juga saya diundang untuk menghadiri acara formal yang diadakan oleh perusahaan saya, di mana saya bertemu dengan orang-orang penting tadi, orang-orang tinggi tadi, dan juga menambah relasi. Kita diundang di salah satu istana, karena kita pengen shuttle di sini. Ini adalah salah satu pengalaman yang sepertinya bonus di perjalanan ini. Tapi juga ada kontranya. Salah satu kontranya adalah yang paling berasa banget buat saya adalah saya tidak mampu untuk membagi waktu yang berimbas kepada saya absen di YouTube. Satu tim, waktu itu saya punya tim 5 orang yang ada di bawah saya. Jadi saya tuh nggak dapat cuma yang enak-enaknya saja. Ternyata ada banyak masalahnya. Jadi sampai-sampai saya itu belum sempat juga membuat intro official Lensa Edo untuk tahun 2022. Well anyway, karena kita belum ada, let's just hit the normal intro. Saya juga nggak mau kelupaan untuk bilang terima kasih kepada kalian semua teman-teman yang sudah follow saya di Lensa Edo dan juga di Instagram. Orang-orang sering bertanya kepada saya lewat DM Instagram ataupun yang komen-komen yang saya balasin lewat YouTube. Jadi seperti kalian tahu, kalau seandainya kalian bertanya kepada saya suatu pertanyaan yang logika, terus pertanyaan yang berisi dan juga tata krama yang bagus, karena terkadang banyak orang karena cuma bertanya lewat handphone, tinggal ketik, jadi lupa tata kramanya, lupa sopan santun, yang kadang-kadang membuat saya nggak pengen balas gitu loh. Walaupun mungkin kalian berpikiran saya image-nya seperti ini, tetapi di video ini saya mau bilang saya sama seperti kalian. Saya juga punya hati, saya juga punya perasaan. Saya gampang banget tersinggung. Saya rasa saya juga punya hati yang besar, jadi tergantung bagaimana kita memulai. Terkadang jangan langsung bertanya. Let's say, kenapa kalian nggak coba bikin research dulu, nonton videonya, dan nanti kalau nggak dapat baru bertanya. Karena kan kalau saat ini kalian nonton, berarti kalian juga menghargai karya saya, mengurangi saya bekerja 2 kali, karena kalau saat ini saya harus menjelaskan hal yang sama, terkadang jadi, you know. Dan sekarang ini saya punya TikTok, cuy, walaupun, jadi walaupun, I don't know, sekarang saya udah punya TikTok juga, dan saya mau mencoba berbagi informasi di sana juga, karena saya nggak tahu kenapa zaman dulu saya nggak suka TikTok. Saya kurang termotivasi, tapi akhir-akhir ini saya pengen kayak oke, mungkin TikTok adalah salah satu platform yang benar-benar booming zaman sekarang, dan saya terlambat untuk memahaminya. Tetapi hari ini saya minta kalian, kalau kalian follow saya, nonton video ini, silakan follow saya juga di TikTok @ini_edo. Kalau ini adalah kali pertama kalian di sini,
Semoga kalian bisa mendapatkan hal positif di video-video saya. Satu hal yang sering banget ditanyakan tentang bagaimana datang ke Perancis, terus cerita saya ke Perancis, belajar bahasa Perancis itu gimana, berapa lama, dan bagaimana menguasai bahasa Perancis. Jadi, semuanya sebenarnya balik lagi kepada garis mula atau titik mula, start point. Semuanya nggak ada yang instan. Saya sampai di sini, sampai hari ini misalnya, saya bisa bicara bahasa Prancis, je peux parler en français, après je peux vous expliquer en français aussi. Bukan hasil yang saya dapat dari pagi sampai malam, bukan sehari doang, atau bukan seperti membalikkan telapak tangan. Saya ingat sekali dulu pada tahun 2015, sebelum saya sampai di sini, saya mempunyai keraguan seperti yang kalian punya. Saya kayak merasa apakah benar-benar mampu nanti di sana menghadapi kenyataan hidup. Dalam artian, apakah saya bisa berhasil memahami, let's say, pelajaran di kelas kalau nantinya benar-benar bahasa Perancis, seperti itu. Dan saya ingat sekali tahun itu, 2015, saya di Jogja, sama teman saya orang Perancis yang kebetulan waktu itu lagi magang di hotel. Saya sempat bicara sama dia, menurutmu saya bisa nggak sih? Dan habis itu kita ketemu juga satu ibu-ibu orang Indonesia, tapi dengan suaminya orang Prancis. Dan saya sempat diskusi sama dia, saya bilang, Bu, kira-kira saya akan mampu nggak ya? Soalnya sekarang ini seperti ini, benar-benar nggak ada basic bahasa Prancisnya, saya cuma ada kelas 1 bulan. Dan ibunya bilang, pelan-pelan, sering baca buku, nonton TV, semuanya nanti bisa. Jadi, kalau saya akan bertanya, saya akan jawab dengan hal yang sama, semuanya nggak ada yang cepat, nggak ada yang instan, semuanya proses. Dan makin lama kalian melakukannya, makin sering kalian berbuat salah, dan makin sering kalian dikoreksi, nanti lama-lama kalian jadi bisa. Karena pada dasarnya bisa itu karena biasa. Dan that's it. Dan saya berharap ketemu sama kalian nanti di kolom komentar, dan jangan lupa di klik tanda subscribe-nya, tanda loncengnya juga, di-share juga, karena banyak sekali hal-hal yang saya bagi-bagikan. Kalau seandainya tentang masalah kuliah ke Perancis, bagaimana datang ke Perancis, bagaimana cari magang, cari apartemen, kalian tinggal cek di playlistnya. Sekarang saya akan fokus tentang bagaimana membagikan hidup saya di sini ke kalian. Ya, secara saya sudah bekerja, saya ingin sekali berbagi tips kepada kalian bagaimana untuk mendapatkan pekerjaan di Perancis. Bagaimana cari pekerjaan kalau seandainya kita sudah mempunyai pendidikan yang cukup, sudah punya diploma, bagaimana nanti untuk interviewnya, terus nanti apa yang harus dipersiapkan nanti kalau kita sampai di hari pertama di tempat kerja, bagaimana menghadapi orang-orang yang terkadang toksik di tempat kerja, karena sesungguhnya cuy, yang saya pelajari, benar-benar saya pelajari di pengalaman saya barusan ini adalah orang di tempat kerja, mereka benar-benar untuk bekerja. Jarang sekali ada orang yang pergi kerja untuk mencari teman, karena semuanya pada dasarnya dan pada akhirnya semuanya adalah politik di tempat kerja. Akan ada satu orang yang akan menusuk kalian dari belakang, akan ada orang yang bilang iya tapi di belakang bilang enggak, akan ada orang yang menjelek-jelekan kalian, dan semuanya adalah kompetisi. Dan yang harus kita ketahui sekarang adalah bagaimana menghadapi orang-orang seperti ini tanpa merubah jati diri kita. Akan banyak lagi video yang akan hadir di Lensa Edo. So, ketemu lagi sama saya di video selanjutnya. Terima kasih, bye-bye.